Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Nanomachine chapter mendatang. Nah, chapter sebelumnya nih pas banget, berakhir saat kemunculan Lee Ha-meng dan juga Makarim. Dan pada titik itu juga akhirnya Yongwol pun sadar jika orang yang dilawannya sedari tadi adalah pimpinan kultus iblis. Tentunya itu membuat Yongwol sangat terkejut. Ia tahu benar di antara kelompok bela diri yang ada di benua, yang paling mengerikan dan sulit untuk dihadapi adalah kultus iblis. Apalagi dua orang kepercayaan Lord kultus iblis ikut turun tangan. Tentunya itu adalah situasi yang tidak bisa lagi dihadapi oleh Yongwol. Ia pun mulai berpikir kira-kira rencana apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, karena penyamarannya terbongkar, mau tidak mau Chun Yuan pun harus cepat menyelesaikan misinya. Karena ia juga tidak memiliki banyak waktu. Lee Ha-meng meminta maaf kepada Yuan karena dirinya lah penyamaran terbongkar. Sebenarnya Lee Ha-meng sudah mewarnai rambutnya menjadi hitam. Akan tetapi setiap kali ia menggunakan kemampuan apinya, warna rambutnya kembali memerah. Ya, tapi pada intinya Chun Yuan harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, Yongwol pun akhirnya berpikir untuk merubah rencananya. Melawan Chun Yuan dan juga kedua pelayannya bukanlah pilihan terbaik. Oleh sebab itulah ia memikirkan untuk mengajak Chun Yuan pergi ke dalam istana pelayan dan membicarakan permasalahan dengan baik. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah kedok karena nanti ia akan meminta bantuan dari petinggi lainnya dan syukur-syukur informasi tersebut sampai ke telinga kaisar dan bantuan pun tiba. Pertama, Yongwol meminta maaf atas tindakannya, lalu melamarkan proposal seperti apa yang ada di pikirannya, yaitu mengajak Chun Yuan berunding di istana pelayan. Awalnya Chun Yuan tersenyum dan Yongwol berpikir jika rencananya berhasil. Tapi setelahnya dengan menggunakan pedang udara, Chun Yuan pun membantai beberapa guardian yang ada di sekeliling Yongwol. Tentu saja itu membuat Yongwol sangat terkejut karena pedang udara tersebut sangatlah berbeda dengan pedang udara yang pernah ia lihat. Dan itu sangat cepat juga akurat. Ia bahkan bertanya-tanya kenapa Chun Yuan melakukan hal tersebut. Lalu Chun Yuan pun berkata, "Ucapanmu memang sungguh manis, tapi aku tahu apa yang ada di pikiranmu, dasar rubah tua. Kau pasti ingin menusukku dari belakang." Kata-kata Chun Yuan membuat Yongwol terkejut. Tentunya ia ingin membantah apa yang dikatakan oleh Yuan karena ia sama sekali tidak mengatakan hal tersebut. Tapi sayangnya Chun Yuan sudah bisa membaca apa yang ada di kepala Yongwol. Sebenarnya Chun Yuan sudah memperingatinya dari awal. Jika saja ia memberikan tubuh penatua Hum begitu saja, maka Chun Yuan akan memberikan kredit kepada para guardian atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Yuan. Tapi ternyata Yongwol nampak serakah dan tidak mengindahkan perkataan Chun Yuan, sehingga itulah harga yang harus ia bayar. Bahkan setelah itu tanpa ragu-ragu Chun Yuan memerintahkan baik itu Marakim dan juga Lee Ha-meng untuk membunuh semua prajurit ataupun anggota guardian yang tersisa. Perintah tersebut tentunya membuat semua orang ketakutan. Mereka tahu benar siapa yang mereka lawan dan mereka bukanlah tandingannya. Mendengarkan perintah tersebut, baik itu Marakin dan juga Lee Ha-meng pun langsung bergerak cepat membantai satu persatu anggota guardian yang tersisa. Ya, seberapa kuat pun mereka mencoba untuk melawan, tapi hasilnya sia-sia. Bahkan anggota guardian khusus yang sebelumnya bisa menghentikan anggota Blood God Six Martial Clan yang menggunakan seni pembalik darah di hadapan keduanya nampak seperti anak kecil.
Ya, baik itu Lee Ha-meng dan juga Marakim, tidak ada satupun dari anggota Guardian yang bisa menyentuh mereka. Yongwol pun mulai panik karena nampaknya kata-kata tidak berguna di hadapan Chun Yuwon. Ia pun berusaha memanfaatkan nama Kaisar untuk menakut-nakuti Chun Yuwon. Tapi tentunya Chun Yuwon tidak peduli. Ia bahkan berkata, "Kaisar katamu, tapi siapa yang bisa melaporkan insiden kali ini jika kalian semua mati?" Ya, mayat tidak bisa memberikan informasi. Dan itulah apa yang akan Chun Yuwon lakukan kepada anggota Guardian tersisa, termasuk Yongwol. Tentu saja itu membuat Yongwol lebih panik lagi. Dan ia pun berpikir cepat, lalu mengirimkan telepati kepada anggota Guardian yang sudah terluka untuk mengepung Chun Yuwon. Nah, saat itu ia mengira jika Chun Yuwon mungkin lebih lemah jika dibandingkan Marakim dan juga Lee Ha-meng. Karena saat bertarung sebelumnya, mereka nampak seimbang. Oleh sebab itulah, dengan menggunakan bantuan dua Guardian lainnya, ia berharap bisa menekan Chun Yuwon. Dengan itu, Marakim dan juga Lee Ha-meng bisa dihentikan. Rencana tersebut pun dimulai. Chun Yuwon diserang dari berbagai macam arah. Tapi Yuwon sama sekali tidak panik. Ia pun mulai menjatuhkan satu persatu mereka yang berusaha melawannya. Pertama, seorang anggota Guardian, Chun Yuwon dengan santai menangkap tangannya dan menggunakan ki dingin untuk menghentikannya. Dan setelah kedua anggota Guardian berhasil dilumpuhkan, kini yang tersisa hanyalah Yongwol seorang. Kala itu, Yuwon telah mengeluarkan pedang iblis langit untuk mengakhiri hidup Yongwol. Yuwon tepat menebaskan pedang tersebut ke arah tubuhnya. Adapun Yongwol sendiri sebenarnya ia sangat percaya diri jika itu serangan dari musuh-musuh lainnya. Tapi pedang yang dipegang oleh Chun Yuwon nampak sangat berbeda. Auranya sangat mengerikan. Ia bahkan tidak yakin apakah dengan kemampuannya bisa menahan serangan tersebut. Oleh sebab itulah Yongwol berpikir untuk menghindari serangan Chun Yuwon. Tapi ternyata pergerakannya terlambat. Dan yang terjadi setelahnya, Chun Yuwon berhasil menebas lengannya. Suara teriakan terdengar sangat keras. Ya, Yongwol sendiri sampai tidak sadar dan tidak percaya jika lengannya telah terpisah dari tubuhnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Nanomachine chapter mendatang. Ceritanya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dari apa yang Mimin sampaikan. Dan sebagai pengingat, arc di Istana Kekaisaran ini akan cukup panjang ya. Jadi bersabar aja. Itu aja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.